Intinya pemirsa, saya itu fokus ya mau dukung timnas Indonesia karena ini nanti timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari Kamis dini hari nanti. Nanti akan main di King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah. Jadi timnas Indonesia siap-siap untuk tampil habis-habisan demi mengulang kesuksesan pada saat bertemu dengan Arab Saudi di putaran sebelumnya. Ada 29 punggawa timnas Indonesia yang sudah melakukan banyak persiapan supaya nanti bisa meraih 3 poin, Gemma. Iya, jadi pemirsa, meski singkat, beberapa sesi latihan yang telah dilakukan diharapkan bisa mengembalikan kebugaran fisik dan juga koneksi para pemain. Nah, untuk lebih lanjut pemirsa, kita akan langsung berdialog saja dengan manajer timnas Indonesia, ada Pak Sumarji, sudah bergabung via Zoom kali ini pada siang ini. Selamat siang, Pak Sumarji. Siang Pak Sumarji. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Sumarji, sejauh ini seperti apa persiapan secara fisik dan juga mental? Apalagi banyak yang lagi pemulihan dari cedera kemarin ya Pak Sumarji. Seperti apa nih persiapannya? Ya, secara keseluruhan pemain kondisinya sangat baik. Ada beberapa yang proses waktu seperti Bartong itu juga tidak bisa bermain hari ini dikarenakan masih butuh waktu 1-2 hari untuk lebih bagus lagi kondisi fisiknya. Tapi secara keseluruhan dari 29 itu 23 yang didaftarkan, dari 23 pemain semuanya kondisinya baik fisik, mental dan yang lainnya. Intinya kami sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Pak Marji, pasti pemirsa banyak yang penasaran kondisi terkini oleh Romeni kemudian Martin Pas itu sampai saat ini gimana Pak? Kebugarannya mungkin, pemulihan dari cederanya. Oleh bagus, Pas bagus semuanya. Siap bertanding hari ini malam nanti. Oke, jadi Pak Sumarji untuk melawan Arab Saudi ini apakah sudah ada diskusi dengan pelatih nih seperti apa akan mainnya, akan main defense kah atau counter serang dari awal melawan Arab Saudi? Ya, sampai kalau berkaitan dengan soal itu tentu kami koordinasi, kan kami meeting terus. Tetapi kalau berkaitan dengan soal strategi, tentu kami tidak bisa sampaikan di publik. Baik. Pak Marji, kemarin beberapa waktu lalu pada saat Indonesia juga main dengan wasit Ahmad Al-Ali ya kalau tidak salah namanya dari Kuwait yang penuh dengan kontroversi dan masyarakat mungkin khawatir karena tidak netral. Apa imbauan dari Pak Marji untuk yang mendukung timnas nanti kalau seandainya nanti bermain lagi, bagaimana sikap yang paling baik dan pantas untuk ditunjukkan sebagai kita support timnas Indonesia? Baik, yang pertama kalau berkaitan dengan soal pemain dulu ya, kita tidak akan terpengaruh siapapun yang akan memimpin pertandingan. Baik, karena ini sudah jadi keputusan dan tentu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan itu kami selalu menyampaikan kepada para pemain agar tidak ada sedikit pun berpikir negatif tentang wasit. Kita tetap fokus, mempersiapkan diri dengan baik. Nah, soal wasit itu tidak usah terlalu dipikirkan karena kan jangan sampai terpressure gara-gara wasit, itu yang pertama. Yang kedua, untuk para fans, supporter dan masyarakat Indonesia tentu kami sangat berharap untuk bisa mendukung dan berpikir positif saja. Doakan saja mudah-mudahan wasit bisa memimpin pertandingannya dengan fair play. Oke, Pak Sumarji, ini kan berarti timnas memang harus menang ya untuk lolos kualifikasi melawan Arab Saudi dan juga hari Sabtu akan bertanding juga dengan melawan Irak begitu. Nah, misalnya sudah ada rencana kah atau taktik misalnya nanti dari Arab Saudi ini tidak menang, apakah ada taktik lain untuk melawan Irak agar tetap bisa melolos ke kualifikasi selanjutnya, Pak Sumarji? Ya, semua sudah kita atur, semua sudah kita prediksi dan semua sudah kita hitungannya ada. Yang pasti kita akan fokus dulu lawan Saudi ini, bagaimanapun lawan Saudi harus bisa dapat poin. Baru setelah itu kita akan perang habis-habisan melawan Irak di tanggal 10. Oke, jadi kalau nanti melawan Saudi harus dapat poin. Pak Marji, mungkin banyak pengamat sepak bola yang mengatakan kalau yang penting juga yang harus diperhatikan adalah soal chemistry. Bagaimana pantauan Anda soal perkembangan mungkin chemistry di kalangan para pemain timnas kita saat ini, Pak Marji? Kalau chemistry pemain sangat baik karena ini boleh dikatakan yang berkumpul ini kan sudah cukup lama. Sehingga kalau bicara chemistry sudah sangat bagus walaupun
ketemunya tidak lama, tetapi karena kita sudah kumpul lama ya, dari ada yang dari 3 tahun yang lalu, ada yang 2 tahun lalu, ada setahun lalu, ada 3 bulan yang lalu. Kalau bicara chemistry kami secara keseluruhan di tim ini, para pemain dan juga para pelatih itu sangat baik. Yakin kalau berkaitan dengan chemistry tidak perlu diragukan lagi. Baik, tentunya kita akan doakan dari Indonesia Pak Sumarji supaya timnas Indonesia lolos dan juga memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Terima kasih Pak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia sudah bergabung bersama kami pada siang ini. Terima kasih Pak Marji. Nah, pemirsa, jadi perhelatan malam nanti juga jadi perhatian masyarakat. Mereka optimis kalau Indonesia pasti akan meraih hasil positif. Saya mau ajak Anda, kita akan lihat apa tanggapan dari warga Indonesia soal pertandingan nanti malam. Kan ada pertandingan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, menurut Abang nih performa dari Indonesia? Kalau menurut saya pertandingan nanti malam sih memang patut ditunggu ya, karena memang penentuan 2 pertandingan lagi Indonesia apakah nanti bakal masuk Piala Dunia atau enggak gitu ya. Dan untuk pertandingan ntar malam, kalau dari saya sih cukup yakin meskipun ada beberapa pemain inti yang absen gitu ya. Ya prediksi saya sih masih bisa lah menang tipis gitu, biarpun mainnya di kandang Arab Saudi gitu ya. Ya skor prediksi saya sih 2-1 lah buat Indonesia. Oke, Indonesia 2 dan Arab Saudi 1. Ya pastinya. Oke, berarti optimis ya? Optimis dong pasti harusnya. Seberapa optimis kira-kira? Optimisnya kalau di presentasi mungkin 60% lah ya. 40%-nya itu balik lagi ke nasib kali ya. Karena memang dari segi kualitas Indonesia dan Arab Saudi itu untuk sekarang ya bisa dibilang 50-50 lah. Karena memang Indonesia juga kan banyak pemain naturalisasinya juga dan banyak pemain yang berkarir di Eropa juga ya. Karena ya itulah maksudnya, karena banyak pemain yang berkarir di Eropa, maka optimismenya meningkat gitu. Jadinya karena hal itu juga yang menurut saya bisa menang lah ntar malam. Oke, baik. Kakak namanya siapa? Fahmi. Fahmi, oke. Makasih Kak. Oke. Kakak namanya siapa? Sunan. Kak Sunan, ini kan nanti malam akan ada pertandingan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Menurut Kakak nih prediksi skor Indonesia sendiri gimana? Kalau untuk skor mungkin tipis-tipis ya. Kalau nggak 1-1 0-1 buat Indonesia sih. 0-1 buat Indonesia. Nolnya siapa? Nolnya Arab, satunya Indonesia. Menurut Kakak ini performa dari Indonesia sendiri dari masa ke masa gimana? Kalau untuk sejauh ini di bawah Patrick Kluivert ya lumayan menonjol. Terus beberapa pemain kita kan di Eropa juga akhir-akhir ini menonjol. Jadi mungkin untuk lawan Arab bisalah buat menang. Itu tadi pemirsa trending topik hari ini. Nanti saya jeda, saya punya ulasan lain untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.